sabar billah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Apa yang diperintahkannya kerjakan, apa yang dilarangnya tinggalkan, dan itu wujud ketaatan. Yang kedua adalah sabar ma'allah. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah, sabar dalam musibah. Gimana ibu, bapak? Sabar ma'allah ini sabar bersama Allah. Bahagia dan derita itu, terutama penderitaan itu adalah musibah, ujian, cobaan. Ujian dan cobaan ini, maka dengan bersama kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mampu menghadapinya. Bukankah ketika kita selesai menghadapi semua itu dengan tenang, terjawab semua kan Pak? Sampai apa kata Bapak? Atau abang tadi apa? Syukur aku tadi kutahan emosiku. Oh tidak, tak dapat aku rezeki ini. Rupanya nyobanya kawanku tadi. Ini sekarang yang kita saksikan di medsos-medsos Pak. Dicobanya awak tulus membagi, tiba-tiba dibaginya 100 kali lipat. Begitulah CCTV Allah ketika kita diuji oleh Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini ma'rifatika Muhammadan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim bi surati Al-Baqarah fi ayati 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa fi suratil ukhra fi suratil 'Asr bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara wa sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah ba'da sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah Majelis Silaturahim Pancasila rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh kali ini
di 21 Syawal Allah perjumpakan kita kembali dalam menjaga kemenangan yang berarti yang baru kita masuki dan akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Maka dalam hal ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan membawa zikir kita agar dapat menikmatkan kajian kita, menikmati dengan seksama dengan mengiringi zikir yang ada agar semakin hikmah dalam memasuki kaji bersama menuju akhlak yang mulia dalam kupasan tasawuf yang kita cinta. Karena hakikat dari kajian tasawuf itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka kemuliaan inilah yang kita kembalikan untuk dapat perilaku kita dengan penuh kedambaan, dicintai Allah yang Maha Rahman, karena hadir saling mencintai antara kita satu dengan yang lainnya. Makanya di saat khutbah kita kemarin Idul Fitri adalah mengajak untuk pada khutbah kepedulian sosial yang tinggi. Terjadinya pernikahan antara teori dan praktek, bukan terjadinya perceraian antara teori dengan praktek. Ilmu kita pelajari, praktek tak ada dimiliki. Praktek dikerjakan, ilmu tak ada dalam diri. Itu pun ditegur oleh Rasulullah SAW sebagai perbuatan yang tidak dicintai. Dilakukan suatu perbuatan itu tapi tak tahu apa maksud dari perbuatan itu. Makanya kita hadir pertama kali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Yuk biar hilang sedikit ngantuknya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lagi hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah bagiku Tuhanku yang maha
agung, tiada di hatiku selain Allah. Ketika kita mencukupkan Allah itu sebagai Tuhan yang kita agungkan, bukan harta dan bukan tahta, ditambah lagi kita tempatkan tidak ada di hati kita kecuali Allah, selain Allah, ditegaskan dengan cahaya Nabi Muhammad itu yang telah menjalin hubungan antara dia dengan Allah, beliau dengan kita. Maka di saat itu kita akan menegaskan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Nabi Muhammad itulah yang menggapai kita, cinta kita kepada Allah. Bagaimanapun bapak dan ibu kagumnya kepada seorang manusia akan kebaikannya, kita tidak akan mendewakan dan memuja-mujinya luar biasa. Paling-paling pujian kita seperti kajian kita 2 bulan yang lalu. La yashkurullah man la yashkurun nas. Kita mengucapkan terima kasih kepada dia adalah sebagai wujud kita terima kasih kepada Allah. Kalau bahasa lainnya tidak dikatakan, tidak diterima wujud terima kasih hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak saling berterima kasih sesama manusia. Apa diantaranya? Termasuklah kita kemarin berbagi sosial, peduli sosial di waktu Ramadan. Kita membagi itu, kita kembalikan kepada dia. Dia harus berterima kasih sama kita. Tidak. Kita yang berterima kasih kepada orang yang kita bagi. Karena ada diri mereka, kita merasa lebih. Dan kita berbagi kelebihan dengan diri mereka. Dan itu adalah bagian dari tabungan akhirat kita. Nah, yang dibagi pun juga adalah berterima kasih kita kepada yang dibagikan. Apalagi itu jelas dapat pembagian dari Pak BKM atas kumpulan harta yang ada di lingkungan Masjid Silaturahim. Udah pastilah berterima kasih kepada yang diwakilkan kepada Pak BKM. Dan itu sebagai wujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kebaikan yang nyata tuh. Tentunya kalau sudah ada kegiatan kebaikan itu perlu kita kembangkan, perlu kita dukung, perlu kita tingkatkan. Walaupun Pak BKM tak ngajak untuk ke Masjid Silaturahim, udah pasti semua itu adalah agar semakin sejahtera, semakin berkembang. Maka yang diberikan peduli sosial tadi mengerti untuk menjaga masjid ini hadir orang-orang yang baik lebih banyak lagi. Pak BKM dengan kawan-kawan yang donatur itu berterima kasih kepada rakyat masyarakat lingkungan Masjid Silaturahim dan masyarakat Silaturahim lingkungan yang terutama dipedulikan oleh Pak BKM dan donatur dari masyarakat lingkungan Silaturahim juga berterima kasih kepada kita. Dan itu semua bukan karena apa-apa, karena wujud kita memuja dan memuji Allah. Tahu kita bertuhan. Kalau tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri lah. Itulah penyebab tak berkah harta yang kita dapat. Karena kita tak tahu bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang saling terima kasih antara satu dengan yang lainnya. Tapi jangan pernah kita menganggap kita adalah yang menjadi patokan sehingga menyelamatkan mereka. Salah itu.
Macam tak bisa pula Allah tuh nyelamatkan, macam tak bisa pula Allah tuh ngasih rezeki sama mereka. Itu sudah diingatkan. Walaupun Nabi Sulaiman niatnya nggak ada sombong, Nabi Sulaiman itu niatnya nggak ada dalam keadaan ria, dia ingin membantu Allah Subhanahu wa taala dengan wujud cinta. Diundangnya seluruh makhluk karena beliau adalah rajanya. Semua sudah terundang, baik dari bangsa jin maupun terutama bangsa manusia, dan seluruh binatang-binatang yang melata, yang di langit maupun di perairan. Waktu itu terakhir yang tinggal ditunggu perairan diwakilkan oleh ikan paus waktu itu. Terlambat pula datang. Udah terlambat pula datang, tergesa-gesa, khawatir Nabi Sulaiman tersinggung karena dia terlambat. Lupa dia tadi pakai rem. Nabraklah tadi meja yang ujung tadi, jungkatlah tadi meja tadi, apa namanya jungkat apa Pak? Ngangkat tuh langsung kayak apa, kayak truk pasir itu mau menurunkan pasir, langsung masuk semua makanan hidangan tadi ke mulut paus tadi. Habis tak bersisa Pak. Bu, apa kata paus tadi? Belum kenyang aku Nabi Sulaiman. Menetes air mata Nabi Sulaiman. Ya Allah, kupikir tadi bisa aku menolong dirimu, membantumu. Rupanya sudah begitu banyak kusiapkan. Satu makhluk aja paus tak bisa kenyang ku buat. Padahal semua itu udah hidangan seluruh makhluk, di mana Nabi Sulaiman sebagai rajanya. Paham Bu, Pak, maksud saya, jangan sekali-kali kita berkata, kalau enggak aku yang ngasih-ngasih dia tiap bulan tak bisa jadi apa-apa dia tuh. Salah. Sungguh itu bukan pertolongan kita, tapi sungguh itu adalah tabungan akhirat kita. Seperti kita menabung untuk menyicil membangun rumah ke Panglong, kita kirimkan, kita titipkan uang kita Panglong. Tapi itu terjadi kerjasama, cooperation. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kali ini kita masuk kepada hal-hal yang dikaji dalam tasawuf yang dihadirkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah syukur adalah sabar. Setelah syukur adalah sabar. Dan ini diurutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-iman yang qasimu ila qismain, asyukru was-sabru. Iman itu terbagi kepada dua hal kata Rasulullah, syukur dan sabar. Dan syukur dan sabar ini selalu berkaitan itu. Maka saya suka katakan Pak Haji, iman ini adalah hasil yang diperoleh dari pernikahan Pak Syukur dengan Bu Sabariyah. Lahirlah nak iman. Paham Bu? Ya. Kalau mau memahami apa iman itu Ustaz, pernikahan antara Pak Syukur sama Bu Sabariyah. Kau udah mantap rumah tangga sakinah mawaddah Pak Syukur sama Bu Sabariyah, lahirlah nak iman. Udah bisa ditangkap ya Pak? Ya. Kalau kita tidak memiliki syukur dan sabar, jangan kata kita punya iman. Terutama yang agak susah nih, sabar Pak, dan ikhlas. Tapi dalam surat Muhammad ayat 31 dijelaskan bahwa semua itu adalah ujian, cobaan. Semakin beriman kamu, semakin tinggi cobaan yang dibagikan Allah kepadamu. Kau tak percaya bapak-bapak, tengoklah pohon kelapa tuh. Tapi alhamdulillah kau tidak ketakutan semua orang di pinggir pantai itu, berjatuhan semuanya.
Busahkan batangnya kelapanya udah pening kadang, tapi itu pun orang nggak takut, nunggu malahan kelapa tuh jatuh. Itu dia, tinggi batang kelapa tadi, dihantam angin lautan, masya Allah. Cuman dia yang pohon di situ, yang tinggi. Begitulah tadi, semakin tinggi dia menjangkau semua penglihatannya, semakin hebat angin menerpa untuk menghantamnya. Tapi dia tetap berzikir kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wajibun, wajib. Maka disebutkan sta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, dan minta pertolonganlah kamu kepada Allah melalui sabar dan sholat. Udah sabar, sabar kita, takut nanti nggak bertahan. Maka ada orang ngomong, kok jangan macam-macam, kok sabar tuh ada batasnya. Nggak ada batasnya sabar tuh Pak. Ibu, sabar tuh Pak nggak ada batasnya. Biar nggak keluar kalimat sabar gak ada batasnya, sudah dikaji Allah itu dari dulu kala, dari zaman azali. Apa dia? Wassalah. Jalin hatimu dengan Allah melalui sholat. Dari mulai berdikri sampai kepada salam. Bukankah sholat dikatakan as-sholatu lidzikri? Sholat itu untuk mengingatku. Jadi nggak ada istilah sabar itu ada batasnya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani membagi sabar itu kepada 3, sebagaimana bagian sabar yang dibagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buyutnya. Kita ulang lagi, karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah cicitnya Nabi Muhammad yang lahir di wilayah Iran, dekat Irak, Persia. Tapi cicitnya Nabi Muhammad. Kenapa? Kok bisa di sana? Biar jangan nanti kita katakan, oh siapa yang nggak kenal Iran tuh, Persia tuh, di situ juga banyak majusi dan lain sebagainya. Ada keturunan Nabi Muhammad di sana. Dari pihak ayahnya berawal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menantunya Nabi Muhammad SAW. Karena istri beliau adalah anak kandung Nabi Muhammad SAW, Fatimah Zahra. Sedangkan ibu Syekh Abdul Qadir Jailani adalah keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Udah tak perlu kita jelaskan lagi. Bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani keturunan dari Hasan radhiyallahu an, sedangkan ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah keturunan dari Husain radhiyallahu an. Ini biar kita lancar kaji karena diulang Pak ya, mungkin udah lupa. Single parent ibunya tadi, karena udah meninggal bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani di umur 16, ada yang mengatakan 12 tahun, seperti Nabi Muhammad ini. Seperti kisah buyutnya, pertumpahan dengan ibunda Siti Aminah. Maka di saat itu ibunda membolehkan Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan pendidikan ke Irak, Baghdad. Dititipkanlah 80 keping emas, dijahitkan di dalam jaket bajunya, dan dititip oleh ibunya, anakku, kau jaga baik-baik uang nih ya, tapi ingat pesan ibumu, jangan kau berbohong apapun kondisinya. Pergilah beliau tadi dengan saudagar yang ke Baghdad sana Irak, dirampok. Karena dia anak kecil, tengok lagi baju compang-camping, tak ditengok. Bingung dia, kenapa dia nggak ditanya, langsung ditanya.
Ada kau bawa duit sekedar untuk melewati formalitas saja perampok tadi? Ada, Bang. Apa kau bawa? 80 keping emas. Di mana kau letak? Di belakang bajuku, dijahit mama. Kenapa kau katakan? Enggak kau katakan pun kami enggak percaya. Kau ada duit. Enggak akan mungkin kami geledah. Kata mama, enggak boleh bohong. Apapun kondisinya, menangis yang nanya itu, diceritakan kepada pimpinannya. Pimpinannya menangis, semua menjadi taubat kepada Allah. Konon kabarnya mereka telah menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dia, Pak. Maka inilah tadi penempatan kajian sabar. Maka sabar kata Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3. Yang pertama adalah sabar fillah. Sabar fillah ini adalah sabar dalam mengerjakan taat kepada Allah. Kalau di dalam kajian hadis Rasulullah, sabar dalam taat. Maka di dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika mengerjakan taat, sabar dalam taat ini Bapak, bagaimana cara melihatnya Ustadz? Kalau ibu dan bapak pernah sholat 5 waktu, kalau lagi tak sibuk-sibuk, berjemaah di masjid, tengok nanti, bisa nggak sabar kita dalam taat? Jangan engkau bangkit, kata Rasulullah, sebelum imam bangkit dari sejadah. Masalah kita ikut wirid bareng tak dibahas. Tapi adabnya kata Rasulullah, jangan kau bangkit sebelum imam bangkit dari sejadahnya. Apa yang terjadi? Tak sabar kita dalam taat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wirid sendiri, dia pula duluan keluar, tinggal imam sendirian dia terjadah. Tengok pun tadi mau salaman tak nampak lagi. Syukur silaturahim bisa menjaga suasana dan situasi. Begitulah dia Pak Haji. Itu sabar dalam taat yang positif tuh. Maka untuk melihat bagaimana ketaatan kita, disitulah dia. Maka di dalam manajemen harian itu harus kita masukkan. Kalau kita rajin sholat 5 waktu di masjid, kalau kantoran lain pula lagi, orang waktunya persempit. Kenapa? Dikasih waktu dah suruh, dia udah pahamnya itu. Tapi yang hari-hari yang bukan di luar kantoran, yang mungkin waktunya tidak dibatasi. Apa kata Rasulullah? Siapa yang tidak bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, sedangkan dia mempunyai waktu kosong yang panjang tapi tak dikerjakannya, dialah umatku yang sombong. Banyak kali orang sombong sekarang Pak. Kacamata lahir senang kali kita, wih rame orang tuh masjid sholat ya, tapi terakhir sedih kita. Itulah kacamata batin. Maka kata Allah dalam Qasas ayat 77, wabtaqi fi ma atakallah daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Segeralah urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia. Jangan dibalikkan. Ini bukan firman Allah. Segeralah urusan dunia, jangan lupa urusan akhirat. Itu kan tadi kan segera urusan dunia, disegerakan urusan dunia. Tapi tak lupa ya urusan akhirat. Inilah tadi kajiannya. Maka ditampilkanlah oleh Allah dan Rasulullah, diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sabar dalam taat. Itu yang pertama. Bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani dengan istilah sabar billah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Apa yang diperintahkannya kerjakan, apa yang dilarangnya tinggalkan, dan itu wujud ketaatan. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sabar ma'allah. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah, sabar dalam musibah.
Gimana Ibu, Bapak? Sabar ma Allah ini sabar bersama Allah. Bahagia dan derita itu, terutama penderitaan itu adalah musibah, ujian, cobaan. Ujian dan cobaan ini, maka dengan bersama kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mampu menghadapinya. Bukankah ketika kita selesai menghadapi semua itu dengan tenang, terjawab semua kan Pak? Sampai apa kata Bapak? Atau Abang tadi apa? Syukur aku tadi kutahan emosiku. Oh tidak, tak dapat aku rezeki ini. Rupanya nyobanya kawanku tadi. Ini sekarang yang kita saksikan di medsos-medsos lupa. Dicobanya awak tulus membagi, tiba-tiba dibaginya 100 kali lipat. Macam begitulah CCTV Allah ketika kita diuji oleh Allah yang Maha Rahman. Dan itu tadi kajiannya, untuk melihat kita sebagai orang beriman, memang pernikahan antara syukur dan sabar. Pernikahan Pak Syukur sama Bu Sabaria. Maka terlihatlah kita punya anak yang bernama Iman. Artinya terlihatlah kita sebagai orang yang beriman karena ada syukur kita. Apapun yang dibagikan Allah, sedikit banyaknya, selalu bersyukur kita pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau tahu bersyukur pada Allah, akan ku tambahkan nikmat itu. Tapi kalau kau kufur akan pemberianku, sungguh azabku amatlah pedih. Siapa dia itu Pak? Tak pernah berhenti kaya kurang kaya, disikatnya hak orang semua. Itulah terjadi korupsi. Apalagi yang kurang Bang? Belum kurasa itu cukup. Itulah dia. Maka ini disebut dengan sabar dalam musibah, atau bahasa Syekh Abdul Qadir, sabar ma Allah. Bahwa sadarlah kita bahwa sesungguhnya semua itu ujian dari Allah. Maka dinyatakan di dalam hadis berikutnya juga bahwa bahagia dan derita itu adalah musibah. Dikala bahagia biar tahu bersyukur, dia tidak sombong. Dikala derita ia tahu bersabar, tidak putus asa. Maka untuk dapat menghadapi musibah ketika kita kaya dan bertahta, ketika kita derita tak punya apa-apa, maka bersamalah selalu dengan Allah. Bukankah kita diciptakan adalah sebagai penyembah Allah, bukan penyembah harta, bukan penyembah tahta. Walaupun tak punya apa-apa, tapi kita tetap sadar kita punya Allah. Disitulah kita disebut dengan bersabar bersama Allah. Yang terakhir, sabar alallah. Sabar alallah inilah yang ditempatkan kalau dalam bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani, sabar alallah. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah, sabar dalam maksiat. Sabar atas Allah adalah ketika kekayaan ada dalam diri kita, kekuasaan ada pada diri kita, ini bisa saja disalahgunakan. Makanya orang yang lajang sudah bekerja cepat kawin, kalau tidak jajan aja kerjanya. Kadang jadi kalau perempuan pelakor, kalau laki-laki apa Pak ya? Pengganggu istri orang, apa singkatan itu? Udah itulah dia. Kenapa? Apa yang nggak bisa aku miliki? Duit aku ada, kekuasaan ku punya, bini siapa pun bisa ku ganggu. Ketika dia sabar atas Allah dengan harta yang dia punya, dengan kekuasaan yang ia miliki, maka saat itu dia akan ingat bahwa semua harta dan kekuasaan itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah.
karena Allah lah dia dapat harta tuh, karena Allah lah dia dapat kekuasaan tuh, maka jangan sampai ini ku salah gunakan, maka atas Allah dia akan dapat bersabar dengan kekayaannya sehingga dia tidak berbuat aniaya, tidak sombong, tidak mengintimidasi yang lemah, tidak menekan orang yang lemah dan mencagili orang yang miskin. Inilah yang disebut dengan sabar alallah, atau bahasa Rasulullah sabar dalam maksiat. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua agar kita semakin nikmat, dan catatan tidak ada batas dalam sabar itu Bapak. Dia pindah kelas, kapan aku dikatakan sabar dalam taat alias sabar billah, artinya adalah bahwa semua itu adalah kulakukan karena Allah. Masih ada waktuku kok untuk jumpa sama dia, ngapain pula buru-buru aku meninggalkan Pak Imam? Ku tunggu dulu, kayaknya nggak guna aku kok sholat berjemaah ini kalau tak bersalaman sama Pak Imam. Itu dia. Ada di lingkungan sana tuh Pak, rajin kali sholat, hilang kayu. Pada dekat masjid yang punya apa Pak yang buat kursi, lemari, hilang kayunya. Dekat masjid. Sedih kan Pak? Pertanyaannya, apa guna ramai orang di masjid tuh kalau terjadi kehilangan di lingkungan tuh? Apa kata orang? Buat apa aku ke masjid? Hebat kali pencurian di sini. Bukan begitu arti 27 derajat tuh. 27 derajat tuh makmur lingkungan masjid, tak ada kehilangan, tidak ada kemaksiatan. Karena terpancar dengan sholat berjemaah, karena terjadi silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Inilah kekuatan sabar billah, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar ma'allah. Apapun musibah yang ditimpa oleh yang menimpa kita, kita semua bisa menanggulanginya. Kita sabar apa yang menimpa diri kita, maka insya Allah Pak Imam sabar, Pak makmumah sabar, semua jadi sabar, insya Allah gemah ripah loh jenawi. Udah enak kondisi alam kita, sejuk juga hati dan akal kita, perasaan dan pikiran kita. Yang terakhir, sabar alallah. Sabar, kalau bahasa hadisnya sabar dalam maksiat. Karena ada pemberian yang dikaruniakan Allah kepada kita berupa harta dan tahta, kekayaan dan kekuasaan, kita tidak menjadikan itu semena-mena, salah gunakan sampai kita menekan orang yang lemah dan tak peduli sama orang yang miskin, bahkan menganiayanya. Tapi di situ karena kita sabar dalam maksiat, kalau bahasa Rasulullah, sabar atas Allah, kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani, kita akan menggunakan harta, kekayaan, tahta, kekuasaan untuk di jalan Allah, saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, masih adakah orang yang teraniaya? Tidak ada. Pada Allah mohon ampun, pada bapak dan ibu sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.